Halo Ibu dan teman-teman sekalian, baiklah sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elastariani Pardide, NPM 20091040. Saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau memamerkan video tentang proses pertumbuhan kognitif pada anak. Selamat menyaksikan, terima kasih. Perkembangan kognitif anak. Pengertian perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian atau mengerti. Pengertian yang luas, cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syarat pada waktu manusia sedang berpikir. Pengertian kognitif populernya adalah suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Pengertian kognitif menurut Calvin diartikan sebagai proses kognitif merupakan proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan mental atau inteligensi. Tujuan pengembangan kognitif pada anak. Pengembangan kognitif pada dasarnya dimaksud agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya, anak dapat melangsungkan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Sehingga apabila kognitif anak tidak dikembangkan, maka tugas pikir tidak dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi situasi dalam rangka memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajar, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak terbagi atas 4, yaitu yang pertama 1. Kematangan, kedua pengalaman fisik atau lingkungan, ketiga transmisi sosial, dan keempat equilibrium. 1. Kematangan memiliki peranan penting dalam perkembangan intelektual, tetapi faktor ini saja tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang perkembangan intelektual. Penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara membuktikan adanya perbedaan rata-rata umur pada tahap perkembangan yang sama. Yang kedua adalah pengalaman fisik atau lingkungan. Pengalaman dengan realitas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif Piaget. Struktur kognitif Piaget membagi dua bentuk pengalaman, yaitu pengalaman fisis dan pengalaman logika matematis. Keduanya bentuk pengalaman ini berbeda secara psikologi, di mana pengalaman fisis melibatkan objek, kemudian membuat abstrak dari objek tersebut. Sedangkan pengalaman sistematis adalah pengalaman di mana diabstrakkan bukan dari objek, melainkan akibat dari tindakan terhadap objek tersebut. Yang ketiga adalah transmisi sosial. Ungkapan transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak. Anak dapat menerima transmisi sosial apabila anak berada dalam keadaan mampu menerima informasi. Tapi untuk menerimanya, anak tersebut harus memiliki struktur kognitif yang memungkinkan anak dapat menganalisiskan dan mengakomodasikan informasi tersebut. Beberapa bentuk transmisi sosial. Yang pertama adalah penjelasan orang tua, yang kedua informasi dari buku-buku, ketiga diskusi anak dengan temannya, dan lain-lain. Yang keempat adalah equilibrium. Dalam diri individu terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan faktor-faktor yang dikemukakan sebelumnya atau hereditas, kematangan internal, pengalaman, dan transmisi sosial. Alasan yang memperkuat adanya equilibrium apabila seseorang secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang paling banyak mendapat perhatian guru dalam penelitian ini adalah A. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar dalam individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi keterampilan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brainly injury, disfungsi minimal,
otak, diselva, dan afasis perkembangan. Individu kesulitan belajar menemui IQ rata-rata atau di atas rata-rata mengalami gangguan. B. Anak lambat belajar atau slow learner. 1. Definisi. Anak lambat belajar adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental atau fungsi intelektual di bawah teman-temannya seusianya, disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Masalah-masalah yang mungkin bisa jadi penyebab anak lambat belajar antara lain karena masalah konsentrasi, daya ingat yang lemah. C. Positif deviansi. 1. Pengertian. Positif deviansi adalah sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku dan sosial yang didasarkan pada pengamatan bahwa dalam setiap komunitas ada orang yang jarang tetapi sukses perilaku atau strategi memungkinkan mereka untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah daripada rekan-rekan mereka. Meski menghadapi tantangan yang sama dan tidak memiliki tambahan sumber daya atau pengetahuan dari rekan-rekan mereka, individu-individu ini disebut sebagai penyimpang positif. Sebagai titik awal untuk mendefinisikan penyimpangan positif, hal ini berguna untuk memeriksa penyimpangan dalam Sebagai titik awal untuk mendefinisikan penyimpangan positif, hal ini berguna untuk memeriksa penyimpangan dalam sosiologi sastra sehingga kita dapat membangun karya teoritis inti dari salah satu topik sosiologis yang paling banyak dipelajari sejak tahun 1900-an. Studi perilaku menyimpang telah mengajarkan kita banyak tentang sifat sosial dari semua manusia-manusia, apakah normal atau pada margin masyarakat. Yang terakhir adalah hipotesis. Berdasarkan paparan di atas dapat dirumuskan suatu hipotesa bahwa ada perbedaan perkembangan kognitif ABK sebelum dan sesudah pengembangan. Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, sekian video tentang perkembangan kognitif anak yang dapat saya lakukan dan dapat saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bisa bila jauh dari Membuat sajaku dalam kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kepelukan.